Pada video sebelumnya, kami telah membahas 3 amalan yang berpahala haji, yakni sholat 5 waktu berjamaah di masjid, melakukan sholat isyraq, dan menghadiri majelis ilmu di masjid. Jika Anda belum menontonnya, silakan tonton terlebih dahulu ya, agar pembahasan lanjutan ini tidak rancu dan mudah Anda pahami. Baiklah, berikut amalan-amalan lain yang senilai dengan pahala haji apabila sungguh-sungguh dikerjakan dengan niat karena Allah Ta'ala. Amalan keempat, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka memiliki kelebihan harta, sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Nabi SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Yakni kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali padanya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sholih yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, yakni orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setelah sholat, jangan pergi dulu. Bacalah dzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, karena pahalanya senilai dengan haji. Amalan kelima, umroh di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah Fulan dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan, umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Kemudian amalan keenam, berbakti pada orang tua atau birrul walidain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia sangat ingin pergi berjihad tetapi tidak mampu. Lalu beliau bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab bahwa ibunya masih hidup. Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, Al-Awsat, dan Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Ada nukilan dari At-Targhib yang menyatakan bahwa sanad hadis ini jayyid, yakni antara hasan dan sahih. Kemudian amalan ketujuh, bertekad untuk berhaji. Karena siapa yang memiliki udzur menunaikan haji, tetapi punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contoh misalnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, tetapi ia meninggal dunia sebelum keberangkatan. Maka ia akan mendapatkan pahala haji.
Kenapa sampai yang punya uzur terhitung melakukan amalan? Coba perhatikan hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam suatu peperangan perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah. Tetapi mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana pula Nabi SAW bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 7 amalan berpahala haji. Namun, amalan-amalan yang telah kami jelaskan tadi bukan lantas menggugurkan kewajiban haji ya. Perlu dipahami bahwa amalan-amalan tadi hanya senilai dalam pahala, bukan senilai dalam amal. Sehingga masih ada kewajiban berhaji bagi yang mampu untuk menunaikan rukun Islamnya. Contoh kasus lain misalnya, membaca 1 kali surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Meskipun surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran, tetapi tidak bisa menggantikan bacaan Al-Quran. Salah satu buktinya adalah apabila seseorang mengulangi surah ini sebanyak 3 kali dalam sholat, tidak mungkin bisa menggantikan surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kami juga berharap amalan-amalan yang telah kami jelaskan pada video kali ini maupun video sebelumnya bisa menambah ilmu agar bisa diamalkan. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.